لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah pada episode ini kita akan terangkan tentang akad mudharabah. Itu akad mudharabah, akad kerjasama bisnis. Akad mudharabah yaitu seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain ya untuk diperdagangkan dan keuntungan itu menjadi milik keduanya ya sesuai dengan kesepakatan. Dan keuntungan di sini ya merupakan kelebihan di atas modal awal atau modal pokok. Mudharabah sendiri kita bisa lihat ya di dalam satu ayat ya, atau berasal dari kata minad dharbi fil ard, yaitu berjalan ya di muka bumi. Dan yang demikian itu bahwasanya penduduk Mekah itu biasa melakukan perjalanan, yaitu salah seorang ya dari mereka memberikan harta kepada pihak lain. Ya. Kemudian mereka ya bepergian atau mereka berjalan ke Syam dan ke Yaman dan juga selain dari keduanya. Dan bisa juga akad mudharabah ini diistilahkan dengan qirad. Ya, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kita bisa lihat ya di dalam ayat Al-Qur'an, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah. Dan sebagiannya ya mereka melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa menggunakan akad mudharabah atau menggunakan akad qirad. Ini dua istilah yang memiliki makna yang sama. Dan seakan-akan dari qirad ini ya, itu artinya adalah potongan ya, al-qat'u. Jadi seakan-akan memotong sebagian dari uangnya dan memberikannya ya, kepada pihak lain. Dan keuntungannya dibagi di antara keduanya, yaitu dari kata muqaradah ya, muqaradah. Ada beberapa definisi para ulama tentang akad mudharabah, yaitu akad kerjasama ya, akad kerjasama dengan harta dari salah satu pihak. Jadi harta itu dari salah satu pihak biasanya disilakan dengan sahibul mal ya. Dan kerja dari pihak yang lain. Kerja dari pihak yang lain ini biasanya disilakan dengan mudharib, yaitu pengelola. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akad mudharabah itu adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola. Jadi harta itu dikelola ya untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan disyaratkan menjadi bagian dari keduanya. Jadi persyaratan dalam akad mudharabah itu keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah. Sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian juga ada definisi yang lain bahwa akad mudharabah itu adalah pendelegasian wewenang atas pengelolaan dana ya pihak dari pemilik dana kepada pihak lain dengan memperoleh sebagian dari keuntungannya. Dari beberapa definisi ini ya kita bisa ringkas bahwa akad mudharabah itu adalah salah satu bagian dari akad syirkah atau persekutuan ya dalam rangka menghasilkan keuntungan ya di antara dua pihak atau lebih. Ya, pihak yang pertama menyediakan dana, ini yang biasanya dikenal dengan shahibul mal,
Sedangkan pihak yang lain itu adalah menyediakan pekerjaan atau amal. Itu biasanya diistilahkan dengan mudhari'. Dari akad mudharabah ini tujuannya adalah untuk mengembangkan harta. Jadi untuk mengembangkan modal pokok tadi. Ya, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang halal. Ya, nanti keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal akad. Yaitu kata mudharabah yang tadi kita jelaskan itu diambil dari kata ad-darb fil ardi, yaitu berjalan, yaitu memukul tanah, berarti berjalan di atas tanah. Dan nama dari akad ini yang mudharabah itu biasanya dikenal di kalangan masyarakat Irak, ya, dikarenakan mudharib atau pengelola itu berjalan di muka bumi, artinya bekerja keras di dalamnya dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. Ya, mudharabah dikenal di kalangan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu sebagai al-qirat. Ya, kalau tadi mudharabah itu di kalangan masyarakat Irak itu dikatakan mudharabah, itu mudharib, mudharib dari kata ad-darb fil ardi. Jadi mudharib ini yang dia mengelola, dia bekerja keras, berjalan di muka bumi dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan penduduk Madinah itu mengistilahkan dengan al-qirat. Ya, qirat itu diambil dari kata al-qardu, pinjaman, yang berarti potongan. Yang demikian itu karena robul mal, yaitu pemilik dana itu memotong modal dari hartanya, dari tangannya. Kemudian dia letakkan di tangan mudharib untuk dikelola. Kemudian ada beberapa istilah yang penting dalam akad mudharabah. Yang pertama sahibul mal, biasa juga dikenal dengan robul mal, yaitu pihak yang memberikan modal. Kemudian ada al-amil atau mudharib, pihak yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada ra'sul mal, yaitu jumlah modal yang diserahkan robul mal kepada mudharib. Kemudian akmal, al-akmal, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh mudharib. Dan juga aribhu. Aribhu artinya keuntungan. Dan ini adalah tujuan mudharabah yang bisa dihitung dari tambahan di atas modal pokok. Jadi modal akhir dikurangi dengan modal awal. Dan nanti akan dibagi ya sesuai dengan nisbah. Kemudian para fuqaha itu juga melakukan satu kaidah, ya, menetapkan suatu kaidah bahwa tidak ada satupun pihak yang berhak untuk mendapatkan apapun dari keuntungan sampai robul mal menerima pokok hartanya. Sampai robul mal menerima pokok hartanya. Dikarenakan keuntungan itu merupakan penambahan di atas modal pokok. Jadi kalau modal pokoknya sudah diserahkan kepada robul mal, maka sisanya itu adalah keuntungan. Jadi keuntungan itu apa-apa yang diungkapkan, ya, atau ribhu itu sebagai satu perlindungan atau penjagaan atas modal. Imam An-Nawawi, ya, menjelaskan bahwa kata qirat, ya, yang biasanya dikenal di kalangan penduduk Madinah, ya, itu qirat, dan juga mudharabah yang dikenal di kalangan penduduk Irak, artinya adalah menyerahkan uang kepada pihak lain, ya, untuk berdagang dengannya dan keuntungannya dibagi. Kemudian dalil-dalil disyariatkannya mudharabah. Di para ulama telah sepakat. Ya, para ulama sepakat. Demikian pula yang kita jelaskan pada episode sebelumnya tentang kesepakatan dengan akad istisna. Ya, ini juga kesepakatan dengan akad mudharabah. Kesepakatan mengenai diperbolehkannya akad mudharabah.
Dan sebagian dari mereka menyimpulkan demikian, menyimpulkan kesepakatan demikian dari dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah. Kemudian dalil dari kitabullah, al-mudharabah tadi memiliki arti ad-darbu fil ardi, dan menyebar di dalamnya, menyebar di muka bumi untuk berdagang dalam rangka mencari rizki. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalil dari as-sunnah, dan juga kita lihat dari as-sunnah ini dari sirah Nabi Muhammad SAW ketika beliau safar ke Syam sebagai pengelola atau mudharib dengan hartanya Khadijah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika diutusnya Rasulullah, manusia itu sudah berinteraksi dengan akad mudharabah, sebagai mereka juga sudah berinteraksi dengan akad salam. Para sahabat juga berinteraksi dengan akad istisna, dan beliau tidak mengingkarinya. Sehingga dengan demikian ini merupakan takrir dari beliau kepada mereka. Dan takrir beliau tidak mengingkari itu merupakan salah satu dari sunnah. Demikian pula para sahabat. Para sahabat Nabi juga berbisnis atau berdagang dengan akad mudharabah tanpa ada sesuatu pun yang mengingkarinya. Sehingga dengan demikian amalan para sahabat ini menunjukkan tentang kebolehan dari akad mudharabah. Diriwayatkan dari sekelompok para sahabat bahwasanya Rasulullah para sahabat Nabi menyerahkan harta anak yatim dengan mudharabah. Jadi para sahabat itu menyerahkan harta anak yatim dengan menggunakan akad mudharabah. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab, dilakukan oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Mas'ud, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada satupun dari para sahabat lain yang mengingkarinya. Sehingga dengan demikian berlakulah ijma. Demikian pula generasi ke generasi setelah mereka bersepakat tentang kebolehan dari akad mudharabah. Kemudian para ahli fikih itu berbeda pendapat mengenai deskripsi dari akad mudharabah. Deskripsinya berbeda. Jumhur ulama memandang bahwa mudharabah itu merupakan jenis dari akad sewa menyewa, dan hukumnya adalah boleh di atas khilaful qiyas, tidak sejalan dengan qiyas atau berbeda dengan qiyas. Tetapi Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim keduanya memandang bahwa akad mudharabah ini merupakan jenis dari akad musyarakah dan hukumnya boleh. Mudharabah dari jenis ijarah yang tadi merupakan pendapat dari jumhur ulama, dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah dan juga Syafi'iyah memandang bahwa mudharabah itu dari jenis ijarah. Mengapa dari jenis ijarah? Karena mudharib, yaitu pengelola, itu bekerja untuk robul mal, dengan imbalan upah atau ajar, dan upah itu disyaratkan upah itu baginya diambilkan dari keuntungan. Dalam akad ijarah disyaratkan jelas upah dan pekerjaannya. Adapun dalam mudharabah pada asalnya di kalangan jumhur ulama bahwasanya mudharabah itu adalah ketidakjelasan, gharar. Karena mudharabah adalah ijarah yang tidak jelas. Jika amil atau pekerja tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah ini. Tetapi syariat mengizinkan karena adanya kebutuhan manusia terhadapnya. Yang tadi dikatakan khilaful qiyas, berbeda dengan ijarah.
Karena dalam akad mudharabah itu nggak jelas. Karena keuntungannya bisa naik, bisa turun. Tapi ini dibolehkan ya oleh syariat dikarenakan adanya hajah manusia terhadap akad mudharabah. Oleh karenanya jumhur ulama menjelaskan bahwasanya mudharabah itu boleh ya karena khilaful qiyas tadi. Ya, karena berbeda dengan qiyas. Itu tidak bolehnya ijarah dengan upah yang tidak ada dan pekerjaan yang tidak jelas. Dan meninggalkan qiyas ya di sisi jumhur ulama ya kepada dalil-dalil yang datang dari kitabullah, as-sunnah dan juga ijma'. Ini dalilnya bahwa mudharabah dari jenis ijarah. Kemudian pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang lebih sahih adalah pendapatnya dari Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa mudharabah itu adalah bagian dari jenis musyawarah. Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim memandang bahwa mudharabah itu bukan dari jenis ijarah. Sampai tadi dijelaskan keluar dari kaidah-kaidah ijarah. Karena memang mudharabah itu bukan akad ijarah, tapi mudharabah itu merupakan jenis musyawarah. Karena pemilik modal itu tidak memiliki niat ya untuk mempekerjakan pengelola atau mudharib. Ya, tapi niatnya untuk mencapai keuntungan dengan pihak mudharib. Ya. Di dalam akad mudharabah, dua pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungannya. Ya, mengambil bagian dalam keuntungan dan kerugian. Bila ada keuntungan, dibagi di antara keduanya. Misalnya, ketika modal awalnya adalah 100 juta, kemudian modal akhirnya pada saat akhir dari akad mudharabah itu 150 juta. Jadi ada keuntungan 50 juta. Ini dibagi ya kepada mudharib dan juga kepada sahibul mal sesuai dengan nisbah. Misalnya bila nisbahnya sama, ya, setengah dan setengah, separuh-separuh, atau 50%, maka 25 juta masuk ke mudharib dan 25 juta bagian keuntungan yang akan diterima sahibul mal. Sebaliknya bila tidak menghasilkan sesuatu, ya keduanya ikut menanggung kerugian. Ya, jadi misalnya jika kerugiannya adalah 20 juta, dan modal awalnya 100, kemudian modal akhirnya 80 juta, maka di situ ada kerugian 20 juta. Maka pihak pemodal atau sahibul mal dia akan menanggung kerugian yang 20 juta. Sehingga modal yang diserahkannya berkurang menjadi 80 juta. Sedangkan pihak pengelola juga menanggung kerugian. Artinya selama akad mudharabah itu ya pihak pengelola atau mudharib tidak mendapatkan bagi hasil. Dia sudah mengeluarkan tenaga, pikiran dan juga waktu dengan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi keduanya juga menanggung adanya kerugian. Dengan demikian mudharabah diperbolehkan menurut qiyas yang sahih, bukan khilaful qiyas, tapi qiyas yang sahih. Mudharabah disyariatkan menurut qiyas syirkah. Jadi yang benar adalah qiyasnya dia qiyas syirkah, karena memang lebih mendekati akad syirk atau akad musyarakah yang tidak mensyaratkan di dalamnya pengetahuan ya tentang berapa sih ujrohnya ya dan sesuatu yang digantikan. Jadi ujrohnya ya nanti yang akan dihasilkan atau yang akan diterima oleh mudharib ya sesuai dengan bagi hasilnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah